Mister, Ferguson memecah kesunyian antara dirinya dan Nenek Gayung. Mereka berdua sudah 2 hari tinggal bersama. Vampir itu menumpang menginap di gubuk tua milik Nenek Gayung yang berada tak jauh dari jembatan Ancol. Hal yang membuat Mr. Ferguson betah adalah aroma penuh kenangan yang menenteramkan hatinya. Pernah dia bertanya soal aroma itu, namun Nenek Gayung hanya menjawab kalau aroma itu hanyalah aroma sungai kumuh di dekat sana. Mr. Ferguson terpaksa percaya karena dia tidak bisa mengajak Nenek Gayung untuk berbincang lebih. Setan uzur itu sering menghindar dan berusaha untuk tidak berada dalam satu ruangan dengan Mr. Ferguson. Mereka berdua sedang menikmati santap sajen. Ya, Nenek Gayung menjawab singkat pertanyaan Mr. Ferguson. Selama mereka bersama, Nenek Gayung irit bicara. Hal yang paling dihindarinya adalah kontak mata. Dia tak sanggup menatap kedua bola mata biru safir milik Mr. Ferguson sang kekasihnya itu. Dia takut terjebak nostalgia. Kapan kita keluar persembunyian? Aku harus mencari temanku, ucap Mr. Ferguson saat menyantap cacing rebus makanan yang kini menjadi kegemarannya. Nenek Gayung sering menghidangkan menu itu di meja makan. Tunggu keadaan aman dulu. Kota sedang kacau, jawab Nenek Gayung dingin dan datar. Mr. Ferguson hanya tersenyum maklum. Dia merasa kalau sosok setan tua di hadapannya ini adalah sosok yang introvert. Tidak terlalu terbuka pada orang asing. Beruntung, saat pertama Mr. Ferguson mengikutinya, Nenek Gayung itu mengizinkan sang vampir untuk mengikuti langkahnya. Mengingat keadaan sedang kacau, mereka tak mau terjebak di dalam keriuhan yang diciptakan oleh para tahanan penjara yang sedang memporak-porandakan kota. Baiklah, Nek. Mr. Ferguson teringat akan Jojon. Mereka berpisah di penjara. Sampai saat sekarang, mereka belum saling kabar. Untuk mencari pun, rasanya sulit mengingat keadaan sedang kacau di luar. Begitulah suasana gubuk itu. Mereka hidup serumah untuk sementara. Mr. Ferguson menumpang di sana atas permintaan Nenek Gayung. Tapi kedua banyak saling diam tanpa banyak bicara. Bukan karena Nenek Gayung berwatak kalem, tapi dia sedang menyembunyikan siapa dirinya dari vampir yang merupakan kekasihnya itu. Ingin rasanya Mr. Ferguson bercerita banyak. Tapi setiap membuka obrolan, Nenek Gayung sering memilih pergi. Tak terbayangkan betapa sulitnya kondisi Nenek Gayung sekarang. Menyimpan rahasia besar itu sulit. Saat keduanya asyik menyantap makan malam, terdengar suara-suara orang berteriak di dekat jembatan. Nenek Gayung menjadi penasaran. Dia melongo ke jendela untuk melihat ada apa gerangan di luar. Mata Mr. Ferguson dan Nenek Gayung serentak membulat melihat gambar-gambar yang ada dibawa oleh para setan yang berbaju tawanan itu. Kayak tampang si Jojon? Gumam Mr. Ferguson memerhati selebaran yang dipegang para rombongan setan. Kamu kenal si Jojon? Tanya Nenek Gayung. Lah kenal lah, Nek. Dia temanku. Aku mau cerita soal dia sama nenek. Tapi neneknya dingin banget. Tiap diajak ngobrol, ngindar terus kayak perawan yang takut digodain. Sindir Mr. Ferguson pada akhirnya pada sikap Nenek Gayung yang memang aneh menurutnya. Bukan menghindar, tapi Nenek Gayung mendesak gundah dalam hati. Bagaimana caranya dia mengatakan rahasia ini pada Mr. Ferguson? Meski sering bersikap tak acuh dan diam, dia sebenarnya menikmati kebersamaan ini. Nenek Gayung sering mencuri-curi pandang jika ada kesempatan. Bahkan ia ingin memeluk kekasihnya itu erat. Tapi tidak mungkin ia lakukan. Bisa-bisa dia dituduh pedofil sama sang vampir karena menggoda setan yang lebih muda darinya. Kalau temanmu Jojon, berarti teman kita sama. Tapi, Nek, saya boleh bertanya? Mr. Ferguson tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nanya apa? Pulgo? Aps. Nenek Gayung langsung menutup mulutnya yang keceplosan. Dia menyebut nama kesayangannya pada Ferguson saat masih menjadi sepasang kekasih dulu. Nenek tadi bilang apa? Desak Ferguson. Nggak ada. Saya nggak bilang apa-apa. Nenek Gayung salah tingkah. Dia pergi menjauh dari jendela agar bisa menghindar dari tatapan Mr. Ferguson yang kini menatapnya lekat penuh tekanan. Saya tadi mendengar dengan jelas.
Nenek memanggil nama saya dengan nama Pulgo. Tidak, kamu salah dengar. Nenek Gayung beranjak pergi. Namun, lengannya dicekal oleh Mr. Ferguson. Sentuhan tangan itu membawa Mr. Ferguson melayang pada momen di saat mereka berdua menangis di bawah rintik hujan. Napas Mr. Ferguson terasa sesak saat melihat cenayangan yang begitu jelas di depan matanya. Kau, ternyata Rosalinda. Tunjuknya dengan dada berdebar pada Nenek Gayung. Kau adalah Rosalinda. Kenapa tidak bilang padaku dari awal? Kata Mr. Ferguson lagi. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Akhirnya Nenek Gayung bersuara. Dia tidak bisa mengelak lagi. Pantas saja agak lain cara pandang nenek padaku. Aku kira nenek penyuka berondong. Taunya, kamu tahu tentangku. Ini tidak adil. Tapi, mengapa kau menjadi seperti ini, Rosalindaku? Mengapa kamu tidak seperti Barbie lagi? Mr. Ferguson meracau. Arg! Susah payah aku menyembunyikan identitasku padamu. Karena aku tidak akan kuat melihat wajah kecewamu. Iya, ini aku, Rosalinda. Tapi bentukku tidak dalam balutan gaunan Belanda. Aku hanya setan dalam bentuk nenek-nenek. Kamu pikir aku menikmatinya sejak pertama menjadi setan? Tidak. Tidak, Ferguson. Aku tersiksa. Butuh ribuan bulan membuatku menerima diriku sendiri. Saat aku telah menerima diriku apa adanya, ternyata kau datang lagi. Suara Nenek Gayung parau. Rasa insecure menguasainya. Sementara Mr. Ferguson hanya mematung di hadapannya. Tak kuasa mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa? Terdiamkan kamu jadinya? Ya sudah, kisah kita telah usai. Aku lelah berpura-pura, kata Nenek Gayung kembali ke meja makan. Dia ingin melanjutkan santap makan cacing rebusnya. Dia duduk dengan mengangkat kaki sebelah, bersikap apa ada dirinya yang sebenarnya. Semenjak serumah, dia bersikap tidak seperti dirinya sama sekali. Pendiam dan bersikap misterius. Yuk, kita lanjut makan. Kamu butuh tenaga untuk menerima kenyataan. Habis ini, kita tempur di luar, sekalian mencari Lolita dan Jojon. Nenek Gayung menyantap makan malamnya dengan rakus. Padahal biasanya dia kalem dan makan dengan pelan saking gugup. Mr. Ferguson bergerak ragu-ragu mendekat ke meja. Matanya tak lepas memandang Nenek Gayung yang sedang makan seperti preman kelaparan. Bahkan, vampir itu meneguk ludah saat Nenek Gayung sendawa dengan besarnya. Apa kamu lihat? Tanya Nenek Gayung dengan ketus. Enggak ada. Mr. Ferguson mendadak pendiam. Dia terlihat masih syak. Tak menyangka Rosalindanya menjadi seperti ini. Baguslah. Mulai dari sekarang, lupakan Rosalinda. Dia sudah mati. Meski wajah Nenek Gayung berkata dengan tegas, namun jauh di dalam hatinya teramat hancur. Dia harus menelan pil pahit itu dan menyimpan lukanya rapat-rapat karena telah membunuh paksa rasa cintanya pada sosok vampir yang menganga di seberang meja itu. Habiskan makanmu. Kita harus pergi dari... Belum selesai Nenek Gayung berbicara, dia mendengar ada yang menendang pintu gubuk riutnya. Bukannya terbuka, malah dinding gubuk itu yang rubuh ke tanah. Menyisakan meja makan dan Nenek Gayung yang duduk di sana bersama Ferguson. Mata Nenek Gayung mendelik ke arah si pelaku yang menghancurkan rumahnya. Hello, Gayung. Masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Pertempuran kita belum selesai. Kau main kabur saja setelah rambut uban bertanco muku jambak. Nenek Gayung tersenyum sinis menyambut kehadiran Lord Termos di depan pintu gubuknya yang telah ambruk. 64, Zambi. Mau apa kamu kesini? Tanya Nenek Gayung dengan nada suara menantang dia berdiri sambil bersedekap tangan ke dada. Mana si Jojon? Tanya Lord Termos sambil mengusap-usap kumisnya. Kok nanya ke aku? Mana aku tahu? Jujur ajalah, di mana kamu menyembunyikannya? Lord Termos masih tidak percaya. Dia masih mengira kalau Jojon ada bersama Nenek Gayung. Pasalnya, seisi kota telah dia periksa, namun tidak menemukan keberadaan Jojon dan Lolita setelah pertempuran di depan rumah ibu Jojon tempo hari.
Kalau kamu nggak percaya, aku bisa apa? Kamu periksa saja sendiri. Nenek Gayung merentangkan tangannya, menunjukkan kondisi dinding rumahnya telah rata dengan tanah ulahan taman Lord Termos dan anak buahnya. Apa dia ada bertemu denganmu dalam waktu dekat ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sambut Nenek Gayung sambil berkacak pinggang. Dia sudah bernyali untuk bertempur dengan Lord Termos. Setan uzur itu hanya sedang memancing amarah si menteri gabut yang mengurusi segala urusan. Buang-buang waktu bicara sama nenek tua ini. Lah, situ yang datang ke sini kenapa situ yang marah? Sebut Nenek Gayung. Nantangin, nih. Balas Lord Termos. Emang berani? Tantang Nenek Gayung. Pasukan. Serang dia. Lah, kalau pakai pasukan saya tetap tidak takut, asalkan tidak pakai pistol-pistolan aja. Nenek Gayung memasang kuda-kuda. Main dengan cara klasik lagi. Hayuk. Tapi hadapi dulu anak buahku. Langkah berderap menuju Nenek Gayung. Belasan pasukan Gondi berseragam Navy menerobos masuk ke dalam gubuk yang telah lebur. Satu persatu, mereka melancarkan serangan. Kali ini, Lord Termos bermain adil. Pasukan yang ia utus tidak menggunakan senjata api. Belasan pasukan yang menyerang Nenek Gayung menggunakan belati. Jurus getok ubun-ubun. Nenek Gayung bergerak memainkan gayungnya. Dia memukul setiap kepala para pasukan tepat di ubun-ubun. Kemudian, dia melayang terbang berdiri di atas meja. Pulgo, baiknya kamu pergi. Kamu tidak ada urusan di sini. Bisik Nenek Gayung meminta Mr. Ferguson pergi dari area pertempuran itu. Aku tidak mungkin mening. Belum sempat vampir itu menyelesaikan ucapannya, sebuah belati melesat nyaris mengenai wajah mulusnya. Heh, bocil. Main lempar-lempar saja. Kalau kena mukaku gimana? Mr. Ferguson naik pitam. Sebagai pria klimis yang memuja penampilan dan paham kegurlukingan, tentu tidak terima diserang seperti itu. Dia pun ikut terbang dan naik ke atas meja. Bersiap menyerang pasukan Gondi milik Lord Termos yang datang tak diundang dan mengajak mereka bertarung. Pertarungan itu pun terjadi, tapi tidak imbang. Ferguson dan Rosalinde yang notabene-nya setan uzur, jelas teramat sakti untuk dilawan. Sekali jentik, dua pasukan Gondi bisa terbang keluar gubuk. Bahkan ada yang sampai terlempar ke dalam sungai. Serangan itu terus berlanjut. Lapis demi lapis pasukan diperintahkan untuk menyerang Nenek Gayung yang kini berduet dengan Mr. Ferguson. Sementara Lord Termos menonton pertempuran itu dari halaman dengan kumis yang bergetar-getar. Hatinya panas ketika pasukannya dihajar tanpa ampun oleh Nenek Gayung. Kini, tersisa 6 pasukan saja yang berada di sisinya. 6 pasukan yang bersiaga dengan senjata laras panjang. Tembak dia, perintah Lord Termos. Peluru melesat dari senapan dan nahasnya tepat menghujam jantung Nenek Gayung. Setan ujur itu pun terpental ke belakang menubruk meja makan. Rosalinda! Pekik Mr. Ferguson melihat tubuh Nenek Gayung tergeletak tak berdaya di antara puing-puing pecahan meja. Nenek Gayung bergeming, tak bergerak sama sekali. Bajingan! Mr. Ferguson menggeram. Dia menatap tajam pada Lord Termos dan ke-6 anak buahnya kabur meninggalkan arena pertempuran. Sepertinya kalian menginginkan kiamat, ucap Mr. Ferguson. Dia mengambil satu tubuh pasukan Gondi yang tergeletak tak jauh dari posisinya berdiri. Tubuh itu diangkat. Dengan brutal, Mr. Vampir menggigit leher si pasukan. Setelah puas menghisap darah, tubuh itu diletakkan kembali ke lantai. Pasukan yang baru saja mendapatkan gigitan itu menggelepar dan kejang. Tak lama setelah itu, tubuh tergigit itu bangkit. Kau gigit teman-temanmu. Jadikan semua setan di kota ini menjadi zombie. Ingat pesanku. Kamu harus mendapatkan si Termos dan kau makan otaknya. Perintah itu merasuki si pasukan Gondi yang kini telah menjadi zombie. Zombie buatan Mr. Ferguson menyebarkan virus gigitan dengan cepat. Mereka yang tadi pingsan karena kena hajar, sekarang bangkit setelah mendapatkan gigitan. Mereka pergi, meninggalkan gubuk hancur Nenek Gayung, juga meninggalkan 2 setan uzur itu berdua saja. Suasana menjadi sepi. Rosalinda, Rosalinda, bertahanlah.
Mister, Ferguson berusaha menyadarkan Nenek Gayung, tapi usahanya sia-sia. Peluru panas itu menembus jantung dan melumpuhkan Nenek Gayung seketika. Akan butuh waktu untuk membuat setan bergayung itu sadar kembali. Lee, kita kemana? Tanya Jojon pada Lolita yang kembali menyetir mobil sport pinjaman itu. Gue mau cari Nenek Gayung. Kenapa diarahkan ke kota? Apa nggak bahaya? Tanya Jojon. Seingatnya, mereka berdua saat ini adalah buronan. Seharusnya menghindari keramaian. Kita coba cari di jembatan Ancol. Paling nenek itu balik ke rumahnya. Lolita menekan gas dengan dalam. Membelah jalanan kota yang mendadak sepi. Jojon celingukan ke kiri dan ke kanan. Dia merasa ada yang janggal. Aneh rasanya jika kota yang tadi riuh